di mana seseorang melakukan ibadah tidak lain tidak bukan hanya karena merasa bahwasanya Allah itu Tuhan, saya ini hamba. Tuhan itu disembah, hamba itu menyembah. Perkara saya dapat apa bukan tujuan utama saya. Ketika berdoa tetap Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tetapi ketika sholat sama sekali tidak kepikiran saya sholat supaya dunia saya baik-baik saja, atau saya sholat supaya akhirat saya baik-baik saja. Saya sholat karena memang saya harusnya sholat, wong saya hamba dan Allah Tuhan. Ini adalah ikhlas yang paling tinggi. Tentu butuh latihan yang luar biasa, baik dan konsisten supaya masuk ke dalam kategori ikhlas yang paling tinggi ini. Namun ala kulli hal, selama kita sudah ikhlas mencari perhatian hanya dari Allah Subhanahu wa taala saja, maka kata para ulama, ia sudah melakukan ibadah dengan baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka barang siapa yang melakukan perbuatan hijrah itu karena Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka sebaliknya, jika seseorang melakukan perbuatan hijrah karena mengejar suatu dunia atau mengejar seorang perempuan yang ingin dia nikahi, maka yang akan ia dapatkan dari hijrahnya adalah sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadirin yang dirahmati Allah, dari hadis ini kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita betapa pentingnya kita meluruskan niat kita di dalam segala aktivitas. Dan pembahasan niat ini kemudian telah dibahas oleh para ulama di dalam berbagai aspek, baik dari segi fikihnya ataupun dari segi akidah dan akhlaknya. Dalam bab fikih, maka para ulama menyatakan bahwasanya niat itu paling tidak memiliki 3 fungsi dasar. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nadha'ir, bahwasanya syariatun niyah, disyariatkan adanya niat, itu yang pertama adalah litamyizil ibadati minal adat. Untuk membedakan mana yang ibadah, mana yang kebiasaan. Mana yang ibadah, mana yang rutinitas. Sebagai contoh mudah misalnya mandi. Perbuatan mandi itu ada yang rutinitas, ada yang ibadah. Dan saya kira semua di antara kita memiliki rutinitas mandi setiap pagi harinya. Namun di syariat Islam juga ada mandi-mandi yang disyariatkan, yang disunahkan. Salah satu contohnya adalah mandi di hari Jumat. Saya yakin meskipun tidak hari Jumat, di pagi hari kita mandi. Namun pertanyaannya, pada hari ini, di pagi hari tadi ketika kita mandi, apakah mandi karena rutinitas atau mandi karena ingin mendapatkan kesunahan Jumat?
Maka meskipun sama-sama mandi, sama-sama bersih, yang satu karena rutinitas, maka hanya itu yang ia dapatkan. Yang satu karena ingin melaksanakan ibadah, mendapatkan kesunahan mandi Jumat, maka ia pun akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Perbuatan yang sama dilakukan dengan motif dan niat yang berbeda, maka hasilnya pun akan berbeda. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Sama halnya dengan keberadaan kita di sini di masjid ini. Kita sedang berada di dalam masjid, satu tempat yang kalaupun hanya diam saja, kemudian berniat untuk iktikaf, maka jadi ibadah. Maka di antara yang duduk di sini, ada yang hanya duduk bersandar mendengarkan khutbah, tentu sedang dalam rangka menjalankan ibadah Jumat. Namun hanya itu saja niatnya, sehingga yang ia dapatkan hanya menjalankan ibadah Jumat. Namun ada yang kemudian memasuki masjid dengan niatan iktikaf sekaligus menjalankan ibadah Jumat. Maka keberadaan ia di dalam masjid meskipun hanya diam, tapi diniatkan untuk iktikaf, jadilah ibadah iktikaf. Karena ibadah iktikaf tidak harus dilaksanakan di bulan Ramadan, tidak harus dilaksanakan sepanjang malam, seberapapun kita berada di masjid, selama diniatkan iktikaf, jadi iktikaf. Maka betapa kemudian niat ini akan merubah suatu perbuatan yang nampaknya sama, tetapi bisa jadi memiliki value yang berbeda. Kemudian yang berikutnya, niat juga memiliki fungsi secara fikih litamyizi rutabil ibadah, untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain yang secara tata cara dilihat sama persis. Sebagai contoh misalnya ada seseorang masuk ke masjid jam 10 siang dan melaksanakan sholat 2 rakaat, maka bisa kita katakan ia sedang melaksanakan sholat duha karena memang waktunya duha. Bisa kita katakan ia sedang melaksanakan tahiyatul masjid karena memang baru masuk masjid. Bahkan bisa kita katakan dia sedang melaksanakan sholat hajat, sholat taubat, ataupun sholat li syukril wudu misalnya karena setelah ia melaksanakan wudu. Namun kita yang hanya melihat seseorang melaksanakan sholat 2 rakaat itu tidak akan tahu orang itu melaksanakan sholat apa. Karena meskipun sama-sama 2 rakaat, maka 2 rakaat apa yang dia lakukan tergantung sang orang yang sholat ini meniatkan untuk apa. Jika ia meniatkan untuk ibadah duha, maka jadi duha. Kalau dia niatkan untuk tahiyatul masjid, maka jadi tahiyatul masjid. Sangat tergantung apa yang kemudian ia laksanakan. Kemudian yang ketiga, fungsi daripada niat di dalam kaitannya dengan ilmu fikih adalah untuk menambah pahala dari satu ibadah yang kemudian bisa diniatkan dengan berbagai niat. Sebagai contoh misalnya, seseorang ingin melaksanakan ibadah puasa, kebetulan besok hari Senin, kebetulan tanggal 15, kebetulan bulan Syawal. Maka di situ ada puasa Syawal, ada puasa hari Senin, dan ada puasa Ayyamul Bid. Para ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya seseorang jika ingin mempuasai hari tersebut, maka dia tidak harus milih, melainkan bisa meniatkan tiga-tiganya sekaligus. Karena memang niat ini bisa digabungkan di dalam satu puasa. Karena puasa sunnah bisa digabungkan dengan puasa-puasa lainnya. Berbeda dengan puasa Ramadan, maka tidak bisa digabungkan dengan puasa yang lain. Berbeda dengan puasa qadha, maka tidak bisa digabungkan dengan puasa yang lain. Maka sama-sama puasa, yang satu hanya niat untuk hari Senin, yang satu niat untuk Syawal, yang satu niat untuk Ayyamul Bid, yang satu lagi niat untuk ketiga-tiganya. Yang didapatkan dari 4 orang dengan cara ibadah yang sama, namun niatnya berbeda, maka berbeda-beda pula. Itulah inti dari kata-kata wa innama likulli imri'in ma nawa. Sedangkan dari sisi akidah dan akhlak, maka niat itu paling tidak dibagi menjadi 2. Yang satu lillahi ta'ala, yang satu li ghairillah. Yang lillahi ta'ala maka disebut sebagai orang yang ikhlas. Yang tidak karena Allah maka disebut sebagai syirik. Apa itu ikhlas? Kata Abu Uthman adalah nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazari ilal khaliqi. Yaitu dia lupa kalau dirinya itu kemudian dilihat oleh makhluk.
Yang ia ingat ketika melaksanakan ibadah itu hanya ketika bahwasanya dirinya itu hanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat lupa bahwasanya dirinya itu sedang dilihat juga oleh makhluk, tapi ia tidak peduli. Yang ia harapkan dari ibadah dia adalah pandangan dari Allah. Hanya cari perhatian dari Allah saja, bukan dari yang lainnya. Itulah yang namanya ikhlas. Dan ikhlas ini kata para ulama, sebagaimana disebutkan oleh Al-Buhuti di dalam kitabnya Kasyaful Qina, ikhlas ini dibagi 3. Ada ikhlas yang paling rendah. Kapan itu? Yaitu ketika ia beribadah hanya untuk mencari ridhonya Allah, hanya untuk mencari perhatian dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi supaya Allah memudahkan urusan duniawinya. Tahajud supaya dagangnya lancar, tahajud supaya hajatnya terpenuhi. Ikhlas, kenapa? Karena hanya mencari perhatian dari Allah, akan tetapi supaya Allah meluruskan urusan dunianya. Maka ikhlas yang paling rendah kata para ulama. Namun sudah ikhlas dari ini sudah sangat baik. Yang nomor 2 adalah ketika seseorang menjalankan suatu ibadah tidak mencari perhatian kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi supaya Allah memudahkan urusan akhiratnya. Ia tahajud bukan supaya urusan dunianya gampang, urusan dunia ia tuangkan dalam doanya, tetapi tidak pernah kepikiran tahajud kok hanya karena urusan dunia. Tetapi ketika ia tahajud, niatnya adalah supaya ya Allah, tolong dengan tahajud saya ini engkau perbaiki urusan akhirat saya. Maka kata para ulama ini sudah ikhlas, akan tetapi ikhlas level yang kedua karena bagaimanapun ia masih memikirkan tentang dirinya. Ia masih transaksional kepada Allah ketika dia ibadah, lantas apa yang saya dapatkan dari ibadah ini? Nah, ikhlas yang ketiga adalah ikhlas yang paling tinggi, di mana seseorang melakukan ibadah tidak lain tidak bukan hanya karena merasa bahwasanya Allah itu Tuhan, saya ini hamba. Tuhan itu disembah, hamba itu menyembah. Perkara saya dapat apa bukan tujuan utama saya. Ketika berdoa tetap Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tetapi ketika sholat sama sekali tidak kepikiran saya sholat supaya dunia saya baik-baik saja, atau saya sholat supaya akhirat saya baik-baik saja. Saya sholat karena memang saya harusnya sholat, wong saya hamba dan Allah Tuhan. Ini adalah ikhlas yang paling tinggi. Tentu butuh latihan yang luar biasa baik dan konsisten supaya masuk ke dalam kategori ikhlas yang paling tinggi ini. Namun ala kulli hal, selama kita sudah ikhlas mencari perhatian hanya dari Allah Subhanahu wa taala saja, maka kata para ulama, ia sudah melakukan ibadah dengan baik. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah dengan niat yang sebaik-baiknya, dengan niat yang semaksimal-maksimalnya, karena niat ini adalah perkara yang sangat kecil tetapi menentukan hal-hal yang sangat besar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muta'ali 'anil musyarakati wal musyakalati li sa'iril bashar wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyul mu'tabar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim
وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.